Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, walafiat, dan karunia-Nya. Yang terhormat Bapak Syukri Hamdi, SEMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas Reguler Plus. Untuk memenuhi tugas UTS semester 2 saya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi persediaan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi persediaan. Pengklasifikasian persediaan tergantung pada apakah perusahaan tersebut adalah pedagang, atau perusahaan dagang, atau pembuat atau produsen, atau yang biasa disebut dengan perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan dagang hanya mengenal satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Dalam perusahaan manufaktur atau pabrikan mengenal yang pertama ada persediaan bahan baku atau raw materials, yang kedua ada persediaan bahan dalam proses atau work in process, yang ketiga ada persediaan barang jadi atau siap jual, yaitu produk akhir atau finished good. Hak kepemilikan, di sini ada kepemilikan persediaan. Hak kepemilikan dapat ditentukan di awal transaksi jual beli. Jika persyaratan penjualannya perangko gudang penjual, maka begitu barang keluar dari gudang penjual, barang tersebut sudah bukan lagi milik penjual, tetapi telah menjadi milik dan tanggung jawab penuh si pembeli. Yang kedua ada jika persyaratan penjualnya perangko gudang pembeli, kepemilikan barang baru akan beralih dari penjual ke pembeli setelah barang tersebut benar-benar diterima atau sampai ke gudang pembeli. Sini ada kepemilikan persediaan jika barang dagangan diperoleh atas dasar konsinyasi. Yang pertama ada kepemilikan barang tetap berada di pihak pengirim atau yang menitipkan. Yang kedua, karena bukan hak atau milik dari pihak yang dititipkan, maka barang konsinyasinya tidak masuk sebagai persediaan pihak yang dititipkan. Yang ketiga, bagi pihak penitip, barang konsinyasi masih tetap akan diperhitungkan sebagai bagian dari persediaannya sampai barang konsinyasi tersebut nyata-nyata terjual ke konsumen. Sini ada pencatatan persediaan. Perusahaan dagang secara sistematis akan menyelenggarakan catatan persediaan untuk menentukan yang pertama, berapa besar persediaan barang dagangan yang tersedia untuk dijual, dan yang kedua, ada berapa besar persediaan barang dagangan yang laku terjual. Sini terdapat dua metode atau sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, metode atau sistem pencatatan perpetual. Dan yang kedua, ada metode atau sistem pencatatan periodik atau fisik. Sini metode dan atau sistem pencatatan persediaan. Ada metode perpetual dan periodik. Metode perpetual yang pertama itu persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun dijual. Harga pokok dari barang dagangan yang dijual ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Cocok untuk perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi tetapi nilai transaksinya besar. Nah, jika metode periodik itu yang pertama, persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja, bisa di setiap bulan ataupun tahun, untuk menentukan harga pokok penjualannya. Paling banyak dipakai oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi. Di sini ada penilaian persediaan. Dalam akuntansi ada 3 metode untuk menilai persediaan akhir. Yang pertama yaitu metode FIFO atau first in first out. Yang kedua ada LIFO, last in first out, dan yang ketiga ada metode biaya rata-rata atau average cost method. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode LIFO.
metode LIFO. Harga pokok barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli. Jadi di sini kalau metode FIFO yaitu first in first out, di mana harga pokok barang itu ditentukan, HPP-nya ditentukan pada barang yang pertama kali dibeli. Sedangkan nilai persediaannya akan ditentukan di mana barang yang terakhir akan dibeli. Seperti itu. Nah, berbeda dengan metode LIFO. Kalau metode LIFO, harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Sedangkan yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Itu. Jadi, si LIFO ini kebalikannya dari FIFO. Sedangkan average atau dengan metode biaya rata-rata, yaitu harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Jadi keseluruhannya itu dihitung rata-ratanya pada persediaannya, sehingga menimbulkan jumlah harga pokok penjualan rata-rata. Jika harga pokok dari barang yang dibeli adalah tetap atau sama stabil, maka dapat dipastikan bahwa ketiga metode penilaian tersebut masing-masing akan menghasilkan besar nilai persediaan akhir yang sama, sehingga pengaruhnya terhadap besarnya harga pokok penjualan, laba kotor, serta laba bersih juga akan sama. Jika harga pokok dari barang yang dibeli fluktuatif berubah, maka masing-masing yang dari ketiga metode penilaian tersebut pada umumnya akan menghasilkan besaran nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, laba kotor, serta laba bersih yang berbeda. Saat terjadi peningkatan harga barang atau inflasi, jika menggunakan metode FIFO, yang pertama, menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling besar, yang kedua harga pokok penjualan yang paling kecil, yang ketiga laba kotor serta laba bersih paling besar. Nah, jika menggunakan metode LIFO, yang pertama itu menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling kecil, lalu harga pokok penjualan yang paling besar, dan laba kotor serta laba bersih paling kecil. Nah, jika menggunakan biaya rata-rata, menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling harga pokok penjualan, laba kotor, serta laba bersih yang berada di antara hasil dari metode FIFO dan LIFO. Jadi berada di tengah-tengah antara hasil dari metode FIFO dan LIFO. Sini ada contoh perhitungan penilaian persediaan dengan metode FIFO, LIFO average cost dalam sistem pencatatan perpetual. Contohnya penilaian persediaan pada sistem pencatatan perpetual. Tanggal 1 Maret, persediaan awal sebesar 120 dengan harga perolehan Rp200.000. Tanggal 5 Maret terjadi penjualan, yaitu dengan 84 unit. Nah, pada tanggal 12 Maret, kemudian terjadi transaksi pembelian sebesar 96 unit dengan harga perolehan Rp210.000. Tanggal 19 Maret terjadi penjualan sebesar 48 unit. Dan tanggal 23 terjadi penjualan kembali dengan kuantitas 24 unit. Dan kembali pada tanggal 27 Maret terjadi transaksi pembelian 60 unit seharga Rp220.000. Dan terakhir pada tanggal 31 Maret terjadi pembelian dengan kuantitas 60 unit yaitu sebesar Rp220.000. Hitunglah besar nilaian persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotor dengan asumsi harga jual per unit Rp300.000. Pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit. Di sini kita akan menghitung penilaian dengan metode FIFO. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini ada tabel seperti ini. Dibuatkanlah tabel seperti ini untuk memudahkan kita dalam proses perhitungan, di mana di sini berupa ada tanggal pembelian, harga pokok penjualan, serta saldo persediaan. Pada tanggal 1 Maret terjadi persediaannya sebesar 120 unit dengan harga
persediaan 200.000. Jadi totalnya 120.000 dikali 200, hasilnya 24 juta. Nah, jadi jika saldo itu ditaruhnya langsung dimasukkan pada saldo persediaan. Nah, tanggal 5 terjadi penjualan sebesar 84 unit. Maka kita akan menaruhnya pada tabel harga pokok penjualan, di mana kita masukkan 84 unit dikali 200.000. 200.000 itu berasal dari harga pokok persediaan yang lalu. Nah, kita masukkan, lalu kita kalikan, totalnya menjadi 16.800.000 rupiah. Nah, untuk menghitung saldo persediaan, kita tinggal kurangi 120 unit dikurang 84 karena barang keluar itu dikurang. Jadi di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu berapa sisa dari hasil penjualan, yaitu sebesar 36 unit. Nah, dan harga pokok persediaan yang kita turunkan 200.000 menjadi 200 dikali 36, hasilnya ada 7.200.000. Nah, pada tanggal 12 Maret terjadi transaksi pembelian. Nah, di sini pembelian kita masukkan sebesar berapa? 96 unit dikali harga pokok pembeliannya berapa? 210.000, berarti 96 dikali 210.000. Didapatkan total hasilnya yaitu 20.160.000 rupiah. Nah, di sini di saldo ini yang dapat kita tentukan nanti untuk menjadi persediaan. Maka kita lihat 36 yang tadi saldo persediaan terakhir kita turunkan, lalu ditambah dengan jumlah pembelian 96 dengan harga pokok persediaannya 210, yaitu sebesar 20.600.000 rupiah. Nah, pada tanggal 19 terjadi penjualan, di mana 36 dikali 200.000 sama dengan hasil 7.200.000. Maka dan yang 12-nya, jadi kita memakai persediaan yang ada di awal terlebih dahulu. Kita habiskan yang ada di awal terlebih dahulu, baru sisanya kita mengambil di persediaan akhirnya, seperti itu. Jika persediaan awalnya sudah habis, maka kita harus mengambil dari persediaan akhir, dan totalnya menjadi 84 juta, dan begitu seterusnya hingga transaksi-transaksi akhir. Di sini ada penjelasannya. Nah, jika metode penilaian adalah FIFO berdasarkan persediaan akhir yang akan disajikan dalam neraca per 31 Maret 2000, yaitu 60 unit dikali 210 sama dengan hasil 12.600.000 rupiah, sedangkan 120 unit dikali 220.000 hasilnya 26.400.000 rupiah. Maka didapati di sini totalnya ada 180 unit, yaitu dengan total perolehan harga sebesar 39 juta. Sedangkan besaran penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor yang akan disajikan dalam laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Maret adalah penjualan sebesar 46.800.000 rupiah, harga pokok penjualan sebesar 31.560.000 rupiah, dan laba kotornya kita dapati 15.240.000 rupiah. Nah, di sini ada dengan metode LIFO, last in first out, dimana yang persediaan yang masuk di akhir maka akan keluar pertama. Jadi di sini ada saldonya seperti tadi 120 dikali 200, saldo awal. Nah, di sini pada tanggal 5 Maret itu ada penjualan di mana 84 unit yang keluar, berarti sama seperti tadi kita ambil dari saldo persediaan akhir. Nah, setelah itu ada pembelian pada tanggal 12 Maret, kita masukkan saja seperti tadi, sama, lalu kita turunkan sama seperti tadi,
Nah, di sini di penjualan, di mana pada tanggal 19 Maret kita mendapati penjualan sebesar 48 unit sebesar 210. Kenapa 210? Karena kita mengambil nilai dari persediaan akhir yang terakhir masuk, last in first out. Kita ingat bahwa rumusnya yaitu last in first out. Yang terakhir dibeli, maka itu yang pertama keluar. Jadi kita memakai harga pokok yang 210.000. Lalu kita masukkan. Nah, pada tanggal 23 Maret kemudian terjadi transaksi penjualan kembali sebesar 24. Kita masih menggunakan yang harga pokok 210.000. Mengapa? Karena di situ masih ada sisa 48 unit. Maka kita harus keluarkan terlebih dahulu. Begitu sampai seterusnya. Jika metode penilaian adalah LIFO, besarnya persediaan akhir yang akan disajikan dalam neraca per 31 Maret yaitu 36 unit dikali 200.000 sama dengan 7.200.000, 24 unit dikali 210.000 sama dengan 5.400.000, dan yang terakhir ada 120 unit dikali 220.000 yaitu sebesar 26.400.000 rupiah. Jadi total keseluruhannya itu 180 unit sebesar 38.640.000. Sedangkan besarnya penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor yang akan disajikan dalam laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Maret adalah penjualan sebesar 46.800.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 31.920.000 rupiah, dan laba kotornya kita hasilkan yaitu 14.880.000 rupiah. Nah, jika dengan metode penilaian rata-rata, nah pada tanggal 1 Maret kita masukkan seperti tadi saldo persediaan akhirnya, lalu tanggal 5 terjadi proses transaksi penjualan, maka kita tambahkan saja sama seperti tadi. Penjualan kita berarti keluar, kita kurangi. Nah, di sini untuk pembelian yaitu sebesar 96 unit, di mana didapati harga pokoknya 210 sama seperti tadi kita masukkan. Nah, dihitunglah nilai dari harga perolehan persediaan dari 200.000 dan 210. Jadi 100, jadi 36 ditambah 96 kita dapati hasilnya 132. 132 itu kita bagi dengan 27.360.000 dibagi 132. Nah, 27.360.000 ini dari mana? Dari hasil total persediaan sebesar 7.200 ditambah pembelian. Pembelian total harga pembeliannya 20.160.000. Jadi didapati hasilnya 27.360.000, di mana harga perolehannya maka didapati 207 juta itu dari 27.360.000 dibagi dengan 132 unit, maka hasilnya kita peroleh 207.272,7 rupiah. Seperti itu. Nah, jadi nanti jika ada transaksi penjualan maka kita memakai harga pokok yang 207.272,7 rupiah. Seperti itu. Nah, di sini ada besarnya persediaan akhir yang akan disajikan dalam neraca per 31 Maret. Seperti ini. Sini ada contoh perhitungan penilaian persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average dalam sistem pencatatan periodik. Bedanya periodik. Di sini ada tanggal 1 Januari persediaan awal sebesar 200 unit, 90.000, 18 juta harga perolehannya. 5 Maret pembelian
300 unit, seharga 100.000, 30 juta harga perolehannya. 18 Agustus ada transaksi pembelian sebesar 400 unit dengan harga perolehan 110.000, maka total harga perolehan yaitu 44 juta. Dan pada tanggal 26 Desember ada pembelian dengan unit 100 unit dengan harga perolehan 120.000, dengan harga perolehan di sini totalnya ada 12 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan fisik yang dilakukan pada tanggal 31 Desember menunjukkan bahwa besarnya barang dagangan yang belum terjual adalah 300 unit. Hitunglah nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualannya. Seperti ini hitungnya. Jika metode penilaian adalah FIFO, karena yang dijual pertama adalah barang yang sudah masuk atau ada yang lebih dulu atau pertama kali dibeli, maka yang menjadi persediaan akhir adalah barang yang dibeli belakangan. Besarnya persediaan akhir sebanyak 300 unit yang terdiri dari 100 unit dikali 120.000 dan 200 unit dikali 110.000. Di sini didapati hasilnya 34 juta rupiah. Karena barang yang tersedia untuk dijual adalah 1.000 unit, di mana 300 unitnya masih tersedia di gudang, maka artinya banyaknya unit barang yang terjual adalah 700 unit. Nah, di sini kita bisa lihat begini cara menghitungnya. Di sini ada metode FIFO. Karena yang dijual pertama adalah barang yang dibeli belakangan atau terakhir kali, maka yang menjadi persediaan akhir adalah barang yang dibeli pertama kali terlebih dahulu. Nah, di sini sama perhitungannya seperti tadi. Ada penilaian persediaan senilai harga perolehan. Terkadang nilai persediaan yang lama menjadi turun sebagai akibat dari perubahan teknologi dan mode yang berkembang dengan sangat pesat. Ketika harga pokok untuk membeli barang yang sama pada saat ini, harga pasar lebih kecil dibandingkan dengan harga perolehan atau cost pada saat pertama kali beli, maka metode harga yang terendah antara harga perolehan dengan harga pasar atau lower all cost of market method digunakan untuk menilai persediaan. Di sini ada metode LCM atau ilustrasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kekurangan hanya ada pada saya dan kelebihan datangnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.